Silakan Boy join, coba Boy join. Karena dia ada Facebook. Tapi ada kendala lagi, ini saudara-saudara. Ternyata kalau misalkan di sini harus friends dulu. Iya, siapa yang nyapa nggak bisa. Iya, gimana? Bilangin tolong diumumin. Kalau kita nih ada yang nanya kalau balik ke Facebook kita cari di mana dong ini mah? Apa? Sorry ya, nggak harus cepat gerak. Udah bilangin nggak? Ini berarti Oke, sudah ada 2 orang. Shalom, Kak Jumpa. Kami akan menunggu jemaat yang lain. Apakah sudah bisa sign in? Masuk di Facebook. Ya, masuk di Facebook. Kamu bisa ngomong sama dia. Sudah masuk? DNG, silakan. Sudah masuk ya Kak? Sudah Kak Jumpa sudah? Iya. Bukan. Harani sudah live ya? Sudah. Shalom, Kak Jumpa sudah komen. Sudah ada 5 orang, selamat datang. Jadi langsung aja ya. Ya. Nanti bagi yang belum sempat mengikuti ibadah bisa menonton nanti, akan kami save dan kami berikan linknya. Di YouTube. Di Facebook dan Oke. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mohon maaf atas keterlambatan yang cukup lama dikarenakan gangguan teknis, gangguan jaringan. Tapi biarlah itu tidak mengurangi antusias kita saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bersekutu kepadanya. Mari saya siapkan mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan saat ini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan karena Dia baik. Selama seminggu Dia sudah menyertai kita hingga saat ini. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember, sebentar lagi tahun 2021. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Karena Dia adalah kawan yang sejati. Dan Dia berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ibadah ini boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit bumi serta isinya, yang menyertai ibadah kita di dalam nama Yesus. Amin. Nas pembimbing pada Minggu tanggal 1 November ini kita ambil dari Ibrani 3 ayat 12 dan 13. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Tuhan yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh masuk di bulan baru lagi, di bulan November ini. Kalau kami masih sehat, kami masih hidup, karena Tuhan punya rencana bahwa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, bergabung kekuatan dengan-Mu, mengucap syukur dan tahu diri atas kebaikan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Darah Yesus bungkus pagari setiap rumah yang mendengar Bapa. Tentara malaikat berkemah magari, sehingga kami boleh duduk tenang menikmati hadirat-Mu. Dan Engkau yang mengatakan ada upah yang menanti bagi orang yang setia dan yang berpaut kepadamu. Dan kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita tetap mau semangat. Amin. Karena Dia Yesus, gunung batu kita yang luar biasa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali dikatakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Jemaat saja katakan, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan, yang di rumah saja, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Saya ajak jemaat bangkit berdiri. Baik yang di rumah saja juga boleh bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Amin. Oleh darah anak domba kita dimenangkan, kita diampuni, sehingga kita boleh terus semangat dan masuk dalam hadirat Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
menjadi lebih semangat lagi dari awal. Kita katakan bersama-sama. Syukur karena oleh darah anak domba Allah segala pendakwa kita sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, dan kita memperoleh keberanian untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia mau mengampuni segala dosa kita. Sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Ketika kita datang kepadanya, kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil untuk mau mengampuni kita, menyucikan kita, dan membentuk kita untuk semakin menjadi serupa seperti Dia. Dan biarlah saat ini ketika firman Tuhan ditaburkan, kita membiarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita, menyentuh hati kita supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Oh, betapa
Kudus berbicara dalam hati kami, membentuk kami untuk menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini, katakan, betapa ku menyadari, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi hamba-Mu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, terima kasih Bapak. Ajar kami Tuhan mempunyai kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau tetap taat setia di tengah-tengah dunia digoncangkan ini. Di tengah-tengah banyak orang punya masalah, tapi kami mau tetap setia, kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Karena hanya dekat-Mu saja kami boleh memperoleh ketenangan, kedamaian. Karenanya kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu itu adalah hidup Tuhan. Itu yang dapat memuaskan jiwa kami, hati kami. Itu yang dapat bisa memberikan jawaban bagi semua yang hari ini mengalami goncangan, mengalami ketakutan apapun yang dialami. Dan firman yang akan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan yang seperti Bapa kehendaki. Dia akan membebaskan orang yang tertawan. Dia akan melegakan orang yang tertekan. Dia akan menghibur hati orang yang sedih. Karenanya kami siap Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas, tapi Engkau di dalamku. Engkau yang memampukan menyampaikan firman melalui mulutku, sehingga semua yang mendengarkan Tuhan, mereka mendapat jawaban dari firman. Darah Yesus bungkus pagari setiap rumah, dan hati kami, dan semua anak-anak semuanya bisa duduk tenang, dan bisa berkonsentrasi untuk siap bergabung kekuatan dengan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Walaupun tadi ada kendala di dalam internet atau apapun itu, tapi mari kita mau jaga hati kita, karena sesuai firman Tuhan dalam bulan November ini adalah jagalah hatimu. Jagalah hati. Mari kita mau sharekan firman Tuhan hari ini, bahwa kita ambil dari Amsal 4 ayat 2. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Saya mau nanti firman Tuhan Yenima yang baca ya. Nanti saya kasih tahu ayatnya, dan Yenima yang akan mengatakannya. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin.
Di sini Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman Tuhan bulan November ini adalah tentang jagalah hati. Kenapa kita harus jaga hati? Karena di sini dikatakan terpancar kehidupan. Waktu kamu jaga hatimu ya, untuk selalu dibersihkan ya, untuk selalu dibereskan, maka di situ terpancar kehidupan. Maka di situ kehidupan itu adalah jadi kita bergairah, kita semangat, kita kinclong, kita stunning, kita glowing. Itu karena kita punya hati yang beres ya. Karena itu Tuhan tuh nggak mau kita punya hati yang keras, hati yang kepahitan, hati yang luka. Tuhan tuh nggak mau. Karena ada lagu kan, ubah hatiku seputih salju. Tuhan mau kita diubah hatinya setiap hari. Dan firman Tuhan, lagu juga ada yang mengatakan yang mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Jadi waktu kita waktu kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, itu Tuhan tuh sudah ada dalam hati kita. Dia tidak akan pernah keluar. Tapi kalau hati ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kedendaman, kira-kira Tuhan bisa nggak tinggal di dalam hati kita? Pasti enggak ya. Saya sudah berapa kali kasih contoh buat jemaat ya. Kalau di rumah kita aja ada bau tikus ya, kita nih orang yang berdosa, ada bau tikus aja di rumah kita, pasti kita juga nggak betah di rumah kan. Kita nggak mungkin tapi kalau kita biasakan bau tikus itu, kita nggak buang-buang itu bau bangkainya, kita nggak cari-cari bangkainya itu, kita tetap diemin aja. Itu menjadi terbiasa. Begitu juga kalau hati kita nggak diberesin, kita diemin aja kepahitan, kita diemin aja sakit hati, kedendaman, ya akhirnya hati kita ini keras, ya susah untuk dilunakkan. Maka tema bulan November ini, jagalah hatimu supaya penuh dengan kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Kayak tadi aja nih ya, tadi jam 10, setengah 10 aja kita udah siap-siap, tetapi ada kendala di YouTube-nya atau di mananya, nggak ngerti ya, internetnya. Kalau kita nggak jaga hati nih, apalagi saya mau sampaikan firman, kita udah kesel aja kan. Aduh, kenapa nih? Saya langsung kesel nih. Gimana sih ini majelis, membantu majelis, bantuin saya nggak? Tiba-tiba seperti itu kan, pikiran negatif langsung dari hati yang nggak tenang, yang kesel, tiba-tiba masuk ke pikiran nih. Kira-kira jemaat ada nggak inisiatif untuk wah bagiin nih? Ternyata nggak ada di YouTube. Ayo jemaat, mari rame-rame. Sekarang dia ada di Facebook. Ayo, ada nggak inisiatif seperti itu? Kalau saya nggak jaga hati, saya pikir nih kok saya aja sih yang ngurusin, kok saya aja nih yang heboh nih, bukan yang lain. Pasti kan saya juga akan mengalami hati yang nggak disukakan oleh Tuhan. Tapi itulah firman Tuhan luar biasa ya. Sebelum saya bawa firman, saya tuh dites dulu nih hatinya. Dites dulu hatinya nih pada waktu tadi tuh. Saya belajar nih, nggak mau marah, nggak mau bersungut-sungut. Ya, saya tenang aja, Tuhan, ini adalah ibadahmu. Tuhan percaya kalau siapapun yang mendengar, Tuhan mau pakai mereka, Tuhan mau memberkati mereka. Jadi Tuhan katakan, jagalah hatimu karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 27 ayat 19, coba dibaca ya. Amsal 27 ayat 19, coba dibaca. Amsal 27 ayat 19 Ya. Demikianlah firman Tuhan.